Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Kimia. Channel untuk kalian para siswa SMA dan SMK yang mau belajar kimia. Agar tidak ketinggalan, maka kalian silahkan klik subscribe dan loncengnya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang kepolaran molekul kovalen. Polar artinya kutub. Molekul kovalen polar artinya molekul kovalen yang berkutub, yaitu memiliki kutub positif dan kutub negatif pada masing-masing ujungnya. Misalkan ada air dalam kantong plastik, lalu kita siapkan juga penggaris plastik yang sudah digosokkan pada rambut yang kering atau pada kain wol agar timbul muatan pada penggaris itu. Kemudian kita tusuk kantong plastik itu agar airnya memancar keluar. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti kita bisa melihat ternyata aliran air kalau didekati dengan penggaris plastik ini, ya, yang sudah digosok, maka alirannya akan berbelok seperti ini. Nah, mengapa begitu? Nah, kita bandingkan dulu dengan cairan yang lain. Misalkan ini, minyak goreng atau minyak tanah ya. Juga kita siapkan penggaris yang sama, yang sudah digosok. Lalu kita tusuk juga bagian bawahnya. Nah, kalau kita bandingkan, maka pada minyak ini yang didekati dengan penggaris plastik bermuatan, tidak terpengaruh alirannya, tetap lurus, tidak dibengkokkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa antara air dengan minyak adalah dua zat yang memiliki perbedaan sifat, di mana perbedaan sifat ini namanya kepolaran. Ya. Nah, yang manakah yang polar, air atau minyak? Nah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, percobaan ini adalah percobaan yang sederhana, bisa kalian lakukan di rumah. Tapi kalau di laboratorium maksud saya, maka alatnya lebih bagus lagi tentu saja. Ini adalah penjepit, ini magnetnya, ini gelas kimia, dan ini namanya pipa buret ya, ada kerannya. Bisa diatur pancarannya ini pancaran cairannya. Ini mengejar magnet, kalau yang ini tidak mendekati magnet gitu ya, tidak terpengaruh. Nah, kejadian ini berkaitan dengan sifat kepolaran molekul, baik untuk air maupun untuk minyak. Nah, molekul air yang mengejar penggaris bermuatan itu artinya air molekulnya bersifat polar. Sedangkan minyak tidak mengejar penggaris bermuatan, maka molekulnya bersifat non-polar. Nah, mengapa demikian? Nah, apa yang menyebabkan kepolaran suatu molekul kovalen? Ternyata ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah perbedaan keelektronegatifan, yang kedua bentuk molekulnya. Nah, bentuk molekul sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, yang pertama tentang perbedaan keelektronegatifan. Suatu molekul yang tersusun dari dua atom yang berbeda, akan bersifat polar karena keelektronegatifan kedua atom itu juga berbeda. Jarang-jarang ada atom yang berbeda, kemudian berikatan, sedangkan keelektronegatifannya sama, tidak ada. Kalau toh ada ya berarti tidak berikatan kimia itu. Makin besar selisih keelektronegatifan keduanya, semakin polar sifat ikatannya. Contohnya, H akan berikatan dengan Cl menjadi HCl. Maka antara keduanya terikat oleh sepasang elektron ikatan. Nah, pasangan elektron ini lebih dekat ke Cl. Mengapa? Karena berkaitan dengan sifat keelektronegatifan, kemampuan menarik pasangan elektron ke pihaknya. Nah, berapa kemampuan Cl itu keelektronegatifannya? Yaitu sebesar 3,0 pada skala
Pauling. Nanti di slide berikutnya kalian akan saya tunjukkan itu. Sedangkan H itu keelektronegatifannya adalah 2,1. Nah, karena berbeda, maka sifatnya adalah polar. Nah, kenapa tadi ini pasangan elektronnya lebih dekat ke Cl? Karena Cl memiliki keelektronegatifan yang besar. Sehingga elektron lebih dekat ke Cl, maka di ujung Cl sini bersifat negatif, karena elektron itu negatif ya. Jadi elektron H ini terlalu jauh dari H, tapi lebih dekat ke Cl. Sehingga Cl di sini kelebihan satu muatan dari H ini tadi, maka ini negatif. Maka molekulnya seperti ini. Ujung H kehilangan elektron jadi positif, sedangkan ujung Cl ketambahan elektron dari H1 ini, maka negatif. Ya, maka namanya molekulnya polar. Contoh berikutnya, H dengan Br. Ini juga terikat dengan sepasang elektron. Keelektronegatifan Br 2,8, H 2,1. Ada selisih ya. Nah, tapi ini tidak terlalu dekat seperti ini tadi saya gambarkan ini. Ini kan lebih dekat, ini agak sedikit renggang karena lebih kecil ini. Ini pun akan seperti tadi, ini positif, di ujung Br-nya negatif. Berikutnya H dengan I. I pasangan elektronnya lebih jauh lagi terhadap ini. Karena keelektronegatifan I cukup kecil, 2,5, hanya 2,1. Tetapi tetap ini masih sifatnya polar. Ya. Nah, untuk menghitung selisihnya, kita lihat selisihnya ini. Maka untuk HCl selisihnya adalah 0,9, untuk HBr selisihnya 0,7, untuk HI selisihnya 0,4. Berarti ini yang paling besar, berarti HCl paling polar. Gitu. Kalau diurutkan kepolarannya, maka urutannya seperti ini. HCl, HBr, HI. HI yang paling lemah atau paling kepolarannya paling kecil. Itu tadi kalau tersusun dari dua atom yang berbeda. Nah, bagaimana kalau tersusun dari atom yang sama? Nah, tetapi molekul yang tersusun dari dua atom yang sama sifatnya nonpolar karena selisih keelektronegatifannya 0. Contohnya apa? H2Cl2N2O2 atomnya sama. H dengan H, Cl dengan Cl, N dengan N, O dengan O. Kalau sama berarti selisihnya 0, maka non-polar dan sebagainya. Nah, inilah skala keelektronegatifan unsur-unsur menurut Pauling yang tadi saya bicarakan. Ini H 2,1, Cl 3,0, Br 2,8, I 2,5. Nah, yang lain kalian bisa baca. Tidak perlu dihafalkan ya. Oke. Selanjutnya, bentuk molekul. Nah, faktor keduanya adalah bentuk molekul. Tadi faktor pertamanya keelektronegatifan ya, perbedaan keelektronegatifan. Yang kedua bentuk molekul. Untuk memahami bentuk molekul ini yang berkaitan dengan kepolaran, maka akan saya kaitkan dengan peristiwa gaya dan perpindahan pada fisika ini agar mudah dipahami. Kalau ada sebuah benda ditarik oleh dua buah gaya ke kanan dan ke kiri yang sama besar, bagaimana nasib benda ini? Nah, kanan, kiri sama kuat, maka benda ini akan diam tentu saja. Artinya kalau diam berarti gabungan dari gaya-gaya ini kanan-kiri itu akan saling meniadakan. Atau yang biasa dikenal dengan resultan gayanya 0. Nah, jadi ini resultan gayanya 0. Contoh berikutnya, kalau sebuah benda didorong oleh dua buah gaya yang membentuk sudut seperti ini. Ini sudut ya. Apakah benda ini akan diam atau bergerak? Iya, betul. Akan bergerak kemana? Yaitu ke sini. Nah, ini. Ke sini bergeraknya. Oke. Oh, jadi kalau begitu, kalau bisa bergerak, maka kalau ini digabungkan, nah, dicarikan resultannya adalah kurang lebih dari sini. Sini kemari. Nah, ini ya. Nah, nilainya tidak sama dengan 0.
Contoh ketiga ini. Sebuah benda ditarik oleh gaya ke atas, ke samping kiri, ke bawah, dan ke kanan. Nah, ini sudutnya ke semua sisi ini, ke semua rusuk ini akan sama. Ini sama dengan ini, sudutnya ini ke sini sama, ini ke sini sama, gitu ya. Ini ke sini juga sama. 109,5 kemarin ya. Nah, ini yang namanya bentuk tetrahedral. Nah, kalau suatu benda ditarik oleh 4 buah gaya yang begini, bagaimana nasib benda ini? Iya, tentu saja akan diam, ya, diam saja, tidak bergerak. Kalau yang ini, benda ini didorong oleh 3 buah gaya, ya, 3 buah gaya seperti ini. Kalau ini dibentuk maka akan mendorong ke atas, ya, ke atas agak miring gitu ya. Nah, benda ini atau bentuk ini namanya bentuk trigonal piramid, ya. Piramid berbentuk trigonal. Ya. Kalau yang ini tetrahedral. Nah, kalau yang ini tadi bergerak, yang ini diam, yang ini bergerak, yang ini diam. Nah, diam dan bergerak itu berkaitan dengan sifat molekul yang namanya polar dan non polar. Kalau yang diam ini contohnya CO2, apalagi ini bergerak, contohnya apa? H2O, ini contoh H2O ini. Terus yang ini diam, ini contohnya adalah CCl4. Jadi C-nya di sini, Cl-nya di ujung-ujung ini. Yang ini bergerak, contohnya apa ini? Adalah menggambarkan NH3. N-nya ini hanya ada di sini, sini, dan sini. Nah, yang diam itu artinya resultan gayanya 0. Berarti sifatnya non-polar. Diam non-polar. Sedangkan yang bergerak, resultan gayanya tidak sama dengan 0. Itu artinya polar. Jadi yang bergerak adalah polar, yang diam adalah non-polar. Contoh lagi nih, kalau ini sudah ada tadi ya. Nah, contoh H2O ini, saya gambarkan, lihat ini. H dengan O, keelektronegatifannya lebih besar O, maka arah panahnya ke arah O. Dari sini ke sana. Nah, dari sini ke sana. Tuh. Maka kalau ini dicarikan resultan gayanya dengan menuliskan garis pembantunya. Kita tuliskan garis ini. Nah, ini sejajar dengan ini, yang ini sejajar dengan ini. Lalu resultannya adalah dari sini ke sana. Inilah resultannya senilai ini, berarti nilai ini tidak sama dengan 0 ya, ada lebih panjang daripada yang ini. Maka bentuk ini molekul H2O adalah polar. Sifatnya maksud saya, sifatnya polar. Dan BeCl2, BeCl2. Cl lebih kuat tarikannya, maka panahnya ke kiri dan ke kanan. Nah, sama kuat berarti resultannya 0, maka sifatnya non-polar. NH3, N lebih kuat, panahnya ke sana. Tuh. Nah, ke sana, maka resultannya dari bawah nih, ke sana ya. Nah, sana nilainya tidak sama dengan 0 ini. Maka sifatnya adalah polar. BF3, segitiga datar ini ya, segitiga sama sisi. Nah, B dengan F, lebih kuat F, maka panahnya ke sini. Nah, ke sana. Nah, ke atas, sini, ini. Resultannya adalah 0, berarti non-polar. Gitu. Jadi mengerti? Oke, selanjutnya, tentang ini momen dipol. Kepolaran dinyatakan dalam suatu besaran yang disebut dengan momen dipol atau mu, yaitu hasil kali antara selisih muatan Q dengan jarak R antara pusat muatan positif dengan pusat muatan negatif dengan satuan dB atau D. Ini tabelnya untuk beberapa senyawa, rumus molekulnya ini, momen dipolnya sekian. Ini tidak perlu dihafalkan ya.
Rumus mu adalah Q kali R, 1 dB adalah 3,3 kali 10 pangkat min 30 apa ini? Sentimeter ya. Ya, begitulah. Selanjutnya adalah contoh manfaat sifat kepolaran senyawa. Nah, pencampuran dua zat atau lebih untuk mendapatkan manfaat dari campuran tersebut perlu dipertimbangkan sifat kepolaran senyawanya. Jadi kalau mau mencampurkan dua zat itu harus diketahui apakah kedua zat ini bisa saling bercampur apa tidak. Nah, kenapa? Perlu diingat bahwa dua zat dapat saling bercampur dengan baik jika keduanya polar atau keduanya non-polar. Senyawa polar dapat bercampur dengan senyawa polar dan senyawa non-polar dapat bercampur dengan senyawa non-polar. Polar dengan polar, non-polar dengan non-polar, gitu ya. Sedangkan senyawa polar tidak bisa bercampur dengan senyawa non-polar. Nah, jadi kalau polar dengan non-polar tidak bisa bercampur, kecuali ada tambahan zat lain yang disebut dengan emulgator. Tuh. Ya. Nah, kemudian contoh nih dalam dunia farmasi diperlukan pemahaman sifat kepolaran berbagai zat. Nah, untuk membuat obat tertentu, maka dicampurkan dari beberapa macam zat. Nah, harus tahu kepolarannya. Kalau asal-asalan saja, maka bisa jadi obatnya tidak saling bercampur. Maka ketika dipindahkan atau didiamkan, akan memisah gitu. Tidak merata. Contoh lain dalam dunia perbengkelan kendaraan, misalkan di bengkel itu, bengkel mobil atau bengkel motor, para montir itu membersihkan mesin yang kotor dengan oli dengan menggunakan bensin atau menggunakan solar gitu ya. Karena apa? Solar, oli, bensin itu adalah memiliki sifat yang sama, yaitu kesemuanya ketiganya adalah non-polar. Maka bisa saling membersihkan. Kalau tangan kita kotor oleh tanah, kita bisa membersihkan dengan air karena tanah adalah non-polar, air juga non-polar. Bisa saling membersihkan. Nah, karena bisa bercampur dengan baik. Kemudian mencuci getah nangka atau pulut. Kalau kita makan nangka itu kan rasanya enak, tapi pulutnya sangat lengket. Dan di tangan itu sulit dibuang atau sulit dibersihkan. Untuk membersihkan yang lebih bersih itu menggunakan bensin atau minyak tanah. Dengan minyak goreng bisa, tapi kurang kuat. Nah, dengan bensin dan minyak tanah bisa lebih bersih. Kalau dengan air ya tidak akan bersih, karena air dengan pulut, airnya polar, bulutnya non-polar. Tapi kalau air dengan minyak, minyaknya non-polar, pulutnya juga non-polar. Kemudian kalau kita mencuci tangan, nah kita tidak dapat mencuci tangan yang terkena minyak hanya dengan air, tetapi harus menambahkan sabun sebagai emulgatornya. Jadi kalau ada dua zat yang tidak bisa saling bercampur, maka seseorang misalkan adalah seorang apoteker misalkan, maka dia harus pandai-pandailah memiliki bermacam-macam emulgator. Nah, dalam hal ini, kalau kita mencuci tangan yang terkena minyak, emulgatornya adalah sabun pengemulsi, emulgator. Nah, demikian materi kepolaran molekul kovalen. Mudah-mudahan dapat kalian pahami, lalu kalian bisa latihan untuk menentukan apakah molekul dengan tipe tertentu ini nanti sifatnya polar atau non-polar ya. Kerjakan atau lengkapi tabel berikut ini. Oke, selamat belajar dan semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.